Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah praktek bayi untuk kucing supervisi akademik, di mana ada 3 tahapan yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk yang pertama yaitu merupakan kucing pra-observasi. Kali ini saya akan mengkucing teman sejawat saya, yaitu Ibu Nur Fadila. Kepada beliau, Bu Nur Fadila, monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila. Saya mengajar di SMP 6 Bangkalan dengan mata pelajaran prakarya. Saya adalah teman sejawat dari Bu Komaria. Terima kasih, itu adalah teman saya yang akan saya kucing nanti pada observasi pada supervisi praktek akademik. Kucing supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu menggali potensi akademik dalam rangka pembelajaran di kelas. Baik Bu Dila, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Dila sampaikan nanti di kelas pada saat observasi nanti? Ada 6 yang akan disampaikan, yaitu 1. Mendeskripsikan tujuan dan prinsip kerajinan berbasis media campuran, kemudian menjelaskan dan memberikan kerajinan itu dalam media campuran, kemudian yang kedua Bu ya, yang kedua yaitu kemudian untuk area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa saja? Area pengembangan yang akan saya capai ini ada 2, yaitu ada pengembangan pengetahuan dan ada pengembangan keterampilan. Sedangkan pengembangan pengetahuan itu sendiri adalah pengembangan yang anak-anak akan memberikan akan mencari bahan apa yang akan dibuat sehingga bahan itu bisa menjadi nilai guna. Yang kedua yaitu tentang keterampilan. Keterampilan itu anak-anak memberikan langkah-langkah pembuatannya, kemudian langkah pengajaran sehingga anak-anak itu menjadikan hal yang kreatif dan inovatif sehingga bahan itu menjadi baik, bagus. Jadi nanti yang Ibu sampaikan itu atau area yang akan Ibu gunakan pada anak-anak itu yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke Bu Dila, yang ketiga yaitu bagaimana rancangan pengembangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Rancangan yang saya akan Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, yang ketiga yaitu bagaimana untuk rancangan pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti pada saat observasi, misalkan metodenya, kemudian bahan materinya, kemudian cara menyampaikannya, atau persiapan alat atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti. Di sini saya akan menggunakan pembelajaran kooperatif seperti pengenalan materi, di mana dengan singkat materi kerajinan berbasis media campuran itu apa saja, definisinya apa, contohnya apa. Kemudian kedua yaitu dengan pembagian kelompok, bisa dalam satu kelas itu 25 orang, jadi dibagi menjadi 5, jadi setiap kelompok itu ada 5 anggota. Nah, kemudian penyediaan awal yaitu berupa ulasan materi yang akan kita sampaikan dulu. Kemudian yang keempat pengembangan ide apa, setiap kelompok itu akan memberikan suatu apa yang akan menghasilkan produknya. Kemudian pembuatan prototipnya, ide-ide yang telah dibuat oleh siswa itu sendiri. Kemudian pembuatan produknya, dengan pembuatan produk kita menyiapkan bahan alatnya sesuai dengan itu baru kita akan kerjakan. Kemudian yang ke-8 yaitu tentang pembelajaran dan pengalaman itu. Jadi yang digunakan yaitu pembelajaran berstrategi kooperatif, di mana langkah-langkahnya itu dari awal sampai terakhir semuanya sudah seperti yang Ibu ulaskan tadi ya Pak ya. Terima kasih, bagus banget.
Baik Bu Dila, berarti tadi sudah jenengan jelaskan bahwa strateginya yang digunakan adalah strategi yang kooperatif. Kira-kira kapan Bu Dila yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran ke dalam kelas? Insya Allah dalam minggu ini. Dalam minggu ini Ya. ya. Berarti nanti dalam minggu ini saya akan membantu Bu Dila untuk supervisi akademiknya. Ada berapa jam Bu? 2 jam. 2 jam. Prakteknya hanya cuma 2 jam. Jam berapa itu nih? Jam 5.6. Jam 5.6. Oke Bu Dila, nanti kita ketemu lagi di sesi pas observasi, dimana nanti sesi situ adalah ada saya dan jenengan. Untuk sementara pada sesi pra observasi ini saya cukupkan sekian. Semoga nanti Bu Dila pada saat pembelajaran bisa lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita sekarang sebelum melakukan pembelajaran kita mulai, mari kita membuat kesepakatan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Apa yang ingin kalian dibuat kesepakatan bersama? Bicara dengan teman, terus diperboleh sini, tidak boleh main HP, terus apa lagi? Ya, berarti ada 2 ya kesepakatannya. 1, dalam saat pembelajaran tidak boleh berbicara dengan temannya, kecuali nanti setelah selesai kita melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, HP dan sebagainya tidak boleh dipakai. Ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran berikutnya. Kemarin kita belajar tentang media campuran. Apa yang menurut kalian media campuran yang kalian ingat itu apa? Dari kelompok sini dulu, media campuran. Menurut kalian minggu kemarin kita sudah belajar tentang media campuran dan melakukan apa aktivitasnya. Apa sih media campuran? Media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu dengan benda dengan menumbuhkan dua bahan baku atau lebih secara dengan dalam bahan. Ya, itu adalah pengertian dari media campuran. Jadi kalau di sebelah barat ini apa? Media campuran yang menurut kalian pahami kemarin yang kita belajar kemarin. Apa? Dari kelompok yang sebelah barat, Anam, media campuran adalah Rizky, yang kalian ingat saja apa? Oh, media campuran ini belajar tentang
menjelaskan tentang kemasan kerajinan yang berbasis media campuran. Setelah kita belajar dari 4 tahap itu, setelah itu kita yang terakhir adalah mengidentifikasi contoh proyek kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita setelah itu setelah media campuran, apakah dari peta konsep itu kita sini kerajinan berbasis media campuran, kemudian macam-macam bahan kerajinan yang berbasis media campuran, kemudian ketiga proyek kerajinan yang berbasis media campuran, produk kerajinannya. Setelah itu tadi kita akan menghasilkan produk apa tentang kerajinan berbasis campuran itu. Keempat adalah kemasannya. Setelah kita sudah membuatnya, untuk mempercantik, untuk memperindah, kita akan ada bentuk kemasannya. Next. Apa yang kalian ketahui tentang kerajinan berbasis media campuran? Apa tentang apa kerajinan yang berbasis media campuran itu apa saja? Kerajinan yang bisa menghasilkan karya yang baru. Ada istilahnya, ada karya inovatifnya, ada estetiknya. Nanti kita belajar di sini. Kemudian berbasis kerajinan berbasis media campuran itu ada dua, dari ada yang bahan alami dan ada yang bahan buatan. Yuk, yang bahan alami apa saja? Yaitu kita membuat klompen. Maksudnya klompen itu Kami di sini membuat kerajinan berbasis media campuran yang terbuat dari stick es krim. Kami membuat tempat tekstil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ceria. Nama saya Rudi Hartanto. Yuda Aditya, Ramadhani. Kami di sini membuat kerajinan berbasis media campuran yang terbuat dari stick es krim. Kami membuat tempat pensil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama kami Antoni Zainan. Muhammad Firdaus, Muhammad Rahman, Muhammad Firman,
kami membuat kerajinan berbasis media campuran dari petian kaca. Dan ini hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Lehanti. Nurwahida, Rezaratul Rizkyada Putri, Ekatul Maimunah, Musdalifah. Kami dari kelompok 2 akan mengevaluasi tentang hasil karya dari kelompok kami. Di sini ada kerajinan dari media campuran, berbasis media campuran. Di sini ada jepitan rambut yang dihiasi oleh kerang. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi, yaitu bersama saya Komaria SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 6 Kabupaten Bangkalan. Di mana bersama ini saya ditemani oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Nur Fadila dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Ahmad Nasifi. Kemudian Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bila juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada baik deh. Jadi begini Bu Dila, untuk awalnya bahwa dalam percakapan pasca observasi ini yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai terkaitnya jalannya observasi pada kelas kemarin dengan tujuan yaitu mengevaluasi kembali pembelajaran yang telah Ibu lakukan bersama saya. Baik, beginilah untuk yang pertama yaitu untuk pertanyaannya bagaimana perasaan Bu Dila pada saat observasi pada saat observasi kemarin. Perasaan saya ya sedikit deg-degan, agak gimana ya, karena memang pertama untuk yang seperti itu kita lakukan, cuma alhamdulillah berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah, tapi masih pastinya deg-degan ya Bu ya, karena ini adalah baru pertama kali kita melakukan observasi. Terima kasih Bu Dila. Kemudian menginjak pertanyaan yang kedua yaitu mungkin Bu Dila bisa menceritakan bagaimana jalannya atau pengembangan apa yang telah Ibu lakukan pada observasi kemarin. Pengembangannya saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu saya menyampaikan siswa menyampaikan bahan-bahan yang akan digunakan pada pembelajaran media yang berbasis campuran ini, yang sehingga menghasilkan barang yang disiapkan itu bisa menghasilkan suatu produk. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk keterampilan, siswa menuliskan langkah-langkah bagaimana cara pembuatannya, langkah-langkah dalam penyajian bahan dan alatnya, beserta langkah-langkahnya yang sampai menghasilkan suatu produk. Jadi yang Ibu pada area pengembangan yang Ibu sampaikan yaitu pada pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Baik. Nah, yang ketiga Bu Dila, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu bagaimana langkah-langkah atau langkah-langkah dalam pelaksanaan observasi kemarin atau strategi apa yang telah Ibu gunakan? Dalam pembelajaran kemarin yang saya lakukan dalam observasi kemarin, saya menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu di mana langkah pertama saya membuat modul ajar dan seperti video-video visualnya yang sehingga menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran itu apa. Ketiga, membentuk sebuah
metode pembelajaran seperti group work, kemudian penyediaan bahan dan alat, dan kelima yaitu pembentukan kelompok, karena di sini siswa saya 9B ini hanya 22 orang sehingga dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok ada yang 5 dan ada yang 4. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya yang keenam yaitu menyediakan alat dan bahan-bahannya, kemudian ketujuh mempraktekannya, setelah mempraktekannya mempresentasikan hasil yang sudah dibuat tadi. Jadi yang ibu lakukan itu atau strategi yang ibu gunakan yaitu strategi kooperatif, ya. Baik sekali. Terus begini, inilah pertanyaan selanjutnya. Mungkin ibu sejauh mana pada area, saya kembali lagi ke area pengembangan, pada area pengembangan itu mungkin masih ada, apakah sudah berhasil atau masih ada kekurangan, ibu? Menurut saya dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan itu, menurut saya pribadi sudah berhasil, namun ada sedikit untuk evaluasi. Ada salah satu siswa yang pada saat pembelajaran itu siswa tersebut tidak konsen dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Menurut saya sudah berhasil, menurut saya. Namun dalam tengah-tengah perjalanan itu, anak-anak itu ada salah satu siswa itu ya agak sedikit ngantuk lah. Jadi sudah berhasil, lalu masih ada sedikit kekurangan, ya. Kalau boleh saya tahu, ibu, kira-kira kekurangan apa ya yang ibu sampaikan tadi waktu murid itu? Kalau saya pendekatan ke siswanya itu sendiri, mungkin pada saat saya kan pada waktu observasi itu jam ke 5.6. Nah, 5.6 itu jam 1.23 karena itu hari Jumat. Dia melakukan pelajaran sebelumnya itu olahraga. Jadi mungkin karena bisa jadi anak itu capek, bisa jadi anak itu tidak sarapan pagi sehingga dia menimbulkan ngantuk, nggak konsen dengan pelajaran berikutnya. Jadi itu berarti pada teknik pada anaknya sendiri, Bu, ya. Kalau dari pembelajaran saya, insya Allah saya sudah memberikan yang terbaik. Mengapa kok ibu merasa bahwa itu anak itu kurang aktif, ibu? Karena itu ya setiap pembelajaran saya memberikan materi, kemudian nanti teman-teman yang melakukan praktek dan itu anak itu kayak tampak lesu, nah itu tidak bersemangat. Jadi kurang, ya ketika ada pendekatan saya tanyakan secara pribadi, ternyata anak itu memang belum sarapan dari rumahnya. Kira-kira karena anak tersebut tidak semangat, jadi kurang, ya ketika ada pendekatan saya tanyakan secara pribadi, ternyata anak itu memang belum sarapan dari rumahnya. Kira-kira karena anak tersebut tidak aktif karena kira-kira ngantuk dan tidak sarapan, Bu, lapar. Nah, mungkin untuk selanjutnya yang bisa ibu lakukan seperti apa? Yang saya lakukan ya mungkin memberi motivasi ke anak, ya bukan hanya anak yang bermasalah saja, semua dalam awal pembelajaran sebelumnya saya sudah memberikan semangat, motivasi bahwa pembelajaran yang sekarang ini menyenangkan dan bisa menghasilkan sebuah produk sehingga menghasilkan hasil jualan. Jadi terima kasih, Bu Dila, ya, pertanyaan-pertanyaan yang telah jenengan berikan kepada saya. Kemudian saya akan selanjutnya berikan waktunya kepada Bapak Nasikin selaku PP saya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melaksanakan kelima, yaitu sekaligus dalam kelima ini rangkaiannya adalah PP menemani CGP untuk melakukan
percakapan pasca supervisi dengan berbasis coaching, dan tadi saya sudah mendengarkan langsung, sudah mengamati langsung proses pasca supervisi berbasis coaching yang dilakukan dengan rekannya dalam kelas kita. Komentarnya tidak banyak ya, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Maria, dibantu oleh Alhamdulillah, mulai dari proses pra observasi, lalu observasinya sendiri, dan khususnya pasca observasi ini itu sudah berjalan dengan sangat baik. Proses coachingnya terlihat bahwa Bu Maria melakukan satu supervisi dengan berbasis coaching. Dalam hal ini metodenya adalah Tirta. Itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Alurnya sudah sesuai, sudah tepat dengan alur coaching yang memang seharusnya dilakukan. Sehingga bila sebagai rekan Bu Maria tadi, ketika diajak melakukan interaksi atau percakapan, itu merasa santai, tidak terintimidasi, dan jika ada satu masalah, solusinya juga muncul dari beliau, bukan dari Bu Maria. Itulah esensi dari satu proses coaching sebenarnya, bahwa menyelesaikan masalah itu bukan solusinya diberikan oleh coachnya, tapi itu muncul secara otomatis dari diri si kunci, yang pada prinsipnya setiap orang itu pasti memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita hanya menuntut dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak intimidatif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa memunculkan potensi tadi. Saya kira itu saja, semangat dan terus sukses untuk Bu Maria, dan secara umum mudah-mudahan nanti di SMP 6 ini supervisi yang berbasis coaching ini bisa diterapkan secara berkelanjutan, baik itu dengan kepala sekolah, dengan guru senior atau dengan rekan senior, karena manfaatnya sangat besar sekali. Kita sebagai guru tentu perlu evaluasi, tentu perlu umpan balik, tentu perlu refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita di masa yang akan datang. Ini anak-anak kita di sekolah. Demikian Ibu, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Jadi umpan balik dan tanggapan dari Bapak Nasikin tadi sudah disampaikan, dan mungkin apa yang menjadi kekurangan dari diri saya dan teman saya mungkin bisa diperbaiki selanjutnya.